Awal dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang yang besar. Pertama, mana masa filosofi pertama? Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian diagram bentar, yaitu pengertian diagram grafis yang dibangun dari sumbu X dan sumbu Y. Gambarnya berupa titik. Diagram besar. Rata-rata pun dalam diagram besar disebut sebagai variabel. Digunakan untuknya jika data terdiri atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut bivariat. Diagram pancak bagi menjadi variabel independen dan variabel independen. Selanjutnya akan berdasarkan Gara-gara tahu dalam diagram diagram monitor variabel independen dan variabel yang digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel data. Variabel data adalah suatu variabel yang dapat berubah karena variabel terikat sering disebut dengan variabel tergantung efek bebas dan kesimpulan yang ini adalah contoh soal dari diagram bentar yang akan dijelaskan dari Resta. Jadi untuk penyelesaiannya, cara menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan hubungan dari keduanya itu kita harus mengetahui dulu variabel bebasnya. Kita tadi sudah membahas cara untuk mengetahui variabel bebas kita harus menentukan sebab dan akibatnya. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 km dan kecepatan kendaraan. Di mana di sini yang menjadi sebab akibatnya. Siapa yang tahu? nggak tahu. Sebab akibatnya merupakan kecepatan kendaraan. Kemudian kita akan masuk ke variabel terikat. Variabel terikatnya waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 km. Kemudian hubungannya. Jadi hubungan kedua variabel itu yang berkaitan. Nah, jadi hubungan kedua variabelnya yaitu makin tinggi kecepatan kendaraan, makin sedikit waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 km. Nah, kemudian contoh yang kedua, sewa penginapan dan lama menginap. Jadi variabel bebasnya yang mana? Ada yang tahu nggak? Nggak mau tahu. Jadi sebab akibatnya yaitu lama menginap. Tapi kan kita udah tahu nih sewa penginapan dan lama menginap. Nah, yang jadi penyebab harga suatu hotel ini itu kan lamanya. Jadi variabel bebasnya merupakan lama menginap. Kemudian variabel terikatnya yaitu sewa penginapan. Kemudian hubungan kedua variabelnya yaitu makin lama menginap, makin besar biaya sewa penginapannya. Kemudian luas panel surya dan sumber energi yang dihasilkan. Variabel bebasnya atau sebab akibatnya yaitu luas panel surya. Kemudian variabel terikatnya yaitu sumber energi yang dihasilkan. Kemudian hubungan kedua variabel. Jadi makin luas panel surya berarti makin banyak dong tentunya energi yang dapat dihasilkan. Kemudian yang terakhir, masa pakai kendaraan dan nilai jual kendaraan. Nah, kalian harus ingat nih sebab akibat yang menjadi sebab ketika misal kita punya motor nih. Nah, yang jadi penyebab harga turunnya motor itu yang apa kira-kira? Tahu. Nah, yang jadi sebab harga turunnya motor itu adalah masa pakai kendaraannya. Kemudian variabel terikat. Jadi variabel terikatnya yaitu nilai jual kendaraan. Kemudian hubungan dari kedua variabel yaitu makin lama kendaraan atau makin lama penggunaan kendaraan, berarti harga atau nilainya juga akan semakin menurun. Selanjutnya akan dijelaskan lagi dari
sekolah dengan besar atau korelasi. Korelasi positif yang akan naik bila X naik bila dikendalikan maka Y juga akan terkendali. Korelasi negatif bila X turun maka Y turun. Tidak ada korelasi, tidak apa adanya korelasi. Contoh soal data bervarian yang memiliki korelasi negatif adalah Nah, kita tadi udah tahu kan korelasi negatif dan korelasi negatif. Tolong ditampilkan lagi. Ya tadi. Nah, ini kita udah belajar korelasi positif. Kalau korelasi positif, X di sini, kemudian Y di sini. Apabila X naik, maka dia akan naik. Berarti begini kan teman-teman? Iya. Nah, terus kalau negatif itu X naik, maka Y turun. Bisa juga sebaliknya, Y yang naik atau X yang turun. Nah, garisnya menurun seperti itu. Terus ayat. Oh iya. Nah, ini maaf kurang jelas. Kita akan bahas yang satu. Jadi yang satu ini kan, oh ya, untuk menarik atau mengetahui garisnya kita harus menariknya itu dari sebelah sini. Kita tarik ke titik yang paling kanan. Nah, ini dia. Oke, berarti kalau X naik, dia turun. X naik, dia turun. Y naik, X turun. Itu berarti tandanya yaitu negatif. Nah, ya. Selanjutnya gimana? Ya, selanjutnya itu ketika itu Y dengan X dan kita tarik ke jalan kemudian kemudian X dengan Y kita tarik ke jalan. Nah, itu ya itu jika X nya kan turun, Y nya kan naik, maka jadi negatif. Artinya ini sama juga, dua itu sama juga. Yang naiknya itu dari sebelah kiri ke kanan. Dan next. Selanjutnya ada varian yang memiliki korelasi positif. Ya, tetapi varian yang memiliki korelasi negatif adalah sebagai ini contoh-contoh dari dalam biokimia memiliki korelasi negatif. Tadi kan kita udah belajar yang negatif, sekarang kita belajar yang positif. Nah, ini kita ketahui dulu. Ini Y, ini X. Y-nya paling tinggi kan di sini. Berarti kan Y-nya paling tinggi adalah 5. Kemudian X-nya paling kita ke titik yang paling tinggi atau 7. Berarti otomatis Y naik, X naik. Berarti adalah positif. Terus ini kita berada di titik Y5. Kemudian X-nya adalah 7. Berarti ini adalah korelasi positif karena Y-nya naik dan X-nya juga naik. Kan kita udah belajar kalau positif kan Y naik otomatis X naik. Kalau negatif berarti Y-nya turun atau X-nya naik. Nah, gitu. mengklasifikasikan tren data linear dan non-linear dari scatter plot 1 dengan linear rata variabel adalah hubungan yang plot sebenarnya menyertai dari lurus kenaikan suatu variabel akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel yang lain secara proporsional. 2. Hubungan non-linear
variabel adalah hubungan yang plot sebenarnya tidak menyertai garis lurus itu bisa menyertai buta atau tidak benar-benar menyertai apapun. Kenaikan satu variabel tidak mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel yang lain secara proporsional. Tiga, plot segar adalah grafik data yang menunjukkan titik-titik data discrete atau individu yang tidak terhubung. Ini adalah gambar dari linear relativity dan non relativity. Kita lihat yang linear relativity itu awalnya linear positif itu karena ya itu tidak dia teman-teman gambarnya ya mau dipahami Ya bisa dilihat. bisa dilihat dan di sana ya. Ini contoh. Ini contoh gambar A. Gambarkan diagram dalam tersebut. B. Bagaimana data pada diagram. C. Bagaimana relasi antara waktu untuk menggunakan media sosial dan membaca buku. D. Bagaimana pengaruh waktu menggunakan media sosial dan waktu membaca buku. Teman-teman, jadi kita akan menggambarkan cara menggambar diagram mencar. Jadi yang pertama itu kita harus membaca, ini kan dibaca. Kemudian kita harus tahu yang mana cara menentukan X dan menentukan Y. Cara yang untuk menentukan Y yaitu kita itu harus tahu yang sebabnya. Jadi penyebabnya itu kan ini waktu menggunakan media sosial. Jadi yang dipengaruhi itu X dan dia mempengaruhi itu Y. Kemudian kita akan menggambar diagramnya. Yang pertama itu angkanya berapa? Sebenarnya cara menggambarkan diagram mencar itu sama kayak kalian tuh menggambarkan diagram-diagram yang biasanya atau diagram bakang itu sebenarnya hampir sama, cuma kalau diagram mencar itu tidak usah membentuk kayak kotaknya gitu, kita hanya menentukan atau menulis simbol titiknya itu dengan titik aja. Kemudian Y-nya yang pertama adalah 5. Nah, yang pertama itu kan ada 5Y, berarti di sini 5Y dan 2X. Berarti kan seperti ini. Kemudian yang kedua Jadi itu adalah 5 ya misalnya 1,6. Ini saya 6. Ini adalah contoh dari non-linear. Kalau non-linear garisnya itu begini. Kalau linear garisnya itu X. Bagaimana kita tahu?
diagramnya itu non linear. Untuk C, bagaimana relasi antara waktu kita menggunakan media sosial dan bergabung? Jawabannya adalah kreatif. Jadi bagaimana cara waktu menggunakan media sosial terhadap waktu membaca buku? Jadi pengaruh waktu menggunakan media sosial terhadap membaca buku yaitu meningkatnya waktu menggunakan media sosial membuat menurunnya waktu membaca buku. Ada soal ukuran sepatu dan usaha jumlah siswa berdasarkan dalam diagram antara berikut seperti ini. A. Bagaimana terdata pada diagram tersebut? Bagaimana teman-teman terdata pada diagram? Dan delta pada diagram ini membahasakan dengan relasi antara ukuran sepatu dan usaha siswa yaitu positif. Terus bagaimana pengaruh usia dan ukuran sepatu siswa? Pengaruh usia terhadap ukuran sepatu siswa yaitu jadi pengaruh usia terhadap ukuran sepatu siswa adalah peningkatan usia siswa akan menaikkan ukuran sepatu siswa. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Iya. Dulu Samsan silakan. Silakan boleh. Kamu mana terus dulu? Kita ini. Jadi terima kasih Kak Vika untuk pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan variabel dependent dan independent? Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang variabel bebas dan variabel terkait. Variabel terkait itu merupakan variabel independent. Kemudian variabel bebas adalah independent. Nah, tadi kita kan sudah belajar juga sih gimana cara menentukan variabel bebas. Variabel bebas ditentukan dengan cara mengetahui sebab dan akibat dari contoh soal atau variabel atau pertanyaan yang sudah tersedia. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.